Kali ini saya mau mengajarkan bagaimana cara mengecat fork atau porok bagian depan, tepatnya khusus Vespa klasik. Tulisannya FORK, bukan sok depan ya. Ini kalau Vespa tuh namanya fork, sering juga orang sebut porok. Itu sebutan gampangnya. Kalau sebutan Inggrisnya kan fork. Sama ini tromol depan belakang. Tapi sebelum itu kalian kalau ingin tahu teknik-teknik yang lain, jangan lupa di subscribe channelnya, sama like videonya, share videonya, ataupun kalian download. Saya jelaskan yang bagian tromol depan belakang ya. Ini teknik menggantungnya, karena ini kan tidak ada tempat untuk menggantungnya, istilahnya lubang-lubang untuk penggantung. Ini saya gunakan tali rapia. Saya buat model gantungan, tapi ini untuk mencegah terjadinya kalau dia lepas tali rapianya, saya tambahkan mur ya sebagai pemegangnya. Sama depan belakang. Sebenarnya sih banyak cara, ada dua cara sih. Yang pertama lubang di sini. Nah, ini kita masukkan as yang panjang ke sini. Lalu kita gantung juga bisa depan belakang. Tapi saya lebih suka teknik yang ini. Kalau yang ini jarang ada orang yang tahu atau orang yang istilahnya make. Karena paling aman ini. Karena kita tinggal ngambil, kalau ngecatnya saya tunjukkan juga ya. Kan kita posisinya gini dah. Kalau di bawah ya, ini sambil kita pegang. Tapi ini kita lepas dulu pengaitnya. Nah, tinggal kita putar-putar, kita cat, aman dah. Atau posisi di atas gini juga bisa. Pas posisi kegantung gini, lebih aman lagi. Karena kalau posisi apa istilahnya, teknik yang saya pakai ini itu bisa depan belakang sempurna, cat-catannya hasilnya bisa lebih sempurna. Kalau di bagian pelek depan belakang sama ini sambungannya, sambungan peleknya sama seperti tromol posisinya. Ini yang bawah. Kalau bagian bawah sengaja saya nggak buat gantungan karena posisinya saya ngecat gini. Saya coba tunjukkan biar kalian tidak bingung. Nah, posisinya bisa ditaruh di tempat pemutaran cat atau tempat cat seperti ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya nih. Apa namanya nih? Ini. Nah, posisi gini juga bisa kita ngecat pakai tangan. Gini juga bisa. Pakai ini alat juga bisa. Selera kalian yang bagus yang mana, terus yang lebih nyaman yang mana. Nanti saya sebentar habis ini saya juga akan bahas yang ini, tapi saya mau ngerjain yang lain dulu. Ini teknik saya tunjukkan bagi yang pingin ngecat fork atau porok Vespa di bagian depan tanpa kalian melepas. Ini biasanya orang bilang kepala babi karena mirip moncongnya babi. Ini ya, ini moncongnya babi, mulutnya babi. Nah, teknik yang saya pakai itu ini di bagian sininya, di asnya, as rodanya itu saya ikat menggunakan tali. Terus nih di bagian atasnya nih dudukannya pakai baut untuk nahan si forknya ini. Karena kalau tidak diikat ya, ini nanti bisa turun ke bawah dan mengakibatkan
gesekan antara bodi satu sama lain, nanti bisa menimbulkan lecet dan susah kita untuk mengecatnya karena dia akan main naik turun. Ini hasil yang udah jadi, udah saya clear, dan ini warna hitamnya standar. Ini saya cat total standar Vespa maksudnya warnanya. Cuma kalau aslinya Vespa kan velg depannya ini kan velg depan belakang nih aslinya kan silver. Ini saya cat hitam, soalnya kalau Vespa itu kalau kita cat silver itu dia rawan kotor, rawan sekali kotor, karena Vespa klasik itu kan masih pakai campuran oli atas atau istilahnya 2 tak. Tapi kalau tromolnya depan belakang saya cat standar silver. Ini udah jadi, udah habis di clear kemarin, sudah kering kemarin sore sekitar sejaman pokoknya, dari jam 4 sampai jam setengah 6 selesainya. Ini tutup tromol bagian belakang, yang ini tutup forok bagian depan, sampai handle-handlenya pun saya cat biar jadinya bagus, tidak ada yang ini. Saya lanjutkan lagi, soalnya tadi ada yang manggil, konsumen datang atau pelanggan datang. Itu dah resikonya kalau cat digabung sama bengkel umum, karena kalau cat digabung sama bengkel umum itu nanti sulit kalian, kalau bukan istilahnya jiwa seni ya, sulit kalian ngaturnya. Karena kalau kita ngecat tuh harus benar-benar bersih, jangan sampai ada campur tangan oli atau berminyak ataupun kotor, karena nanti mempengaruhi hasilnya. Apalagi kalau pas kita posisi nge-clear kayak gini ya, posisi nge-clear kayak gini, terus ada yang manggil. Nah, kalau kita nggak konsentrasi, nggak bisa ngaturnya yang saya bilang tadi, nanti hasilnya malah bukan bagus, malah tambah jelek, karena pikiran kita tidak fokus lagi sama cat-catan. Istilahnya cat yang kita sudah semprotkan tuh, dia itu di sebelah mana saja yang sudah kena, sama yang di sebelah mana saja yang belum kena. Seperti contohnya clear nih ya, clearnya kan mengkilap semua, tapi nanti ada bagian yang belum kita semprot, karena tadi ada orang yang manggil atau pelanggan yang datang. Jadinya hasilnya tuh kurang sempurna, kurang bagus. Makanya bagi kalian yang pengen ngecat kendaraannya, ya harus sabar, jangan terburu-buru. Yang penting kan sudah dikerjakan sama si bengkelnya, ini kan tanggung jawab. Jadi kalian tidak usah khawatir, sama jangan ngubungin terus, telepon, WA, SMS. Memangnya kerjaan kita itu pelaku bengkel tuh emangnya main HP seperti orang kantoran, setiap saat megang HP. Kalau bengkel kan tangannya penuh dengan oli kotor, kalau sedikit-sedikit ngambil HP, sedikit-sedikit bales pesan kalian, lama-lama kerjaan orang kan tidak selesai-selesai, malah bisa HP-nya rusak karena kena kotoran oli yang masuk ke dalam HP. Soalnya banyak orang yang tidak ngerti tuh, orang yang
egois, maunya menang sendiri, nggak tahu lagi rame-ramenya pasuh atau kerjaan, antrian lagi banyak-banyaknya, masa antrian belakang pingin cepetan, pingin duluan. Itulah salah satu gambaran ya, biar sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Ini untuk kalian yang terutama ya, yang baru mengenal dunia otomotif. Dengar baik-baik yang dari awal itu saya sampaikan. Dan untuk kalian yang ingin belajar, terus ikutin perkembangan videonya. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like videonya, di share ataupun kalian download. Dan untuk hari ini udah dulu. Sekian dan terima kasih.